cucu saya hilang. Di sawah ini, Nak. Malam badai besar dulu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ada Tiada, tempat di mana suara menjadi cerita dan cerita menjadi pengalaman yang tak bisa kalian lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar setelah mendengar ceritanya. Karena hari ini, saya akan membawakan cerita urban legend yang beredar di masyarakat. Sekarang, mari kita mulai. Malam itu, Bayu mengendarai motornya pelan di sepanjang jalan pinggir sawah yang sepi. Udara lembab menusuk kulit dan kabut tipis mulai turun dari arah persawahan, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Lampu motornya membelah gelap, tapi tetap saja tidak banyak membantu, seolah malam itu lebih pekat dari biasanya. Bayu menoleh ke kiri sesekali, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya sunyi yang membuat napasnya terdengar lebih keras. Ia biasa lewat sini, tapi entah kenapa malam ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut. Ketika ia memasuki tikungan kecil, Bayu menangkap sesuatu dari kejauhan, sebuah titik cahaya kuning redup. Semakin ia mendekat, cahaya itu berayun pelan, seolah ditiup angin yang tidak ia rasakan. Bayu mengerutkan dahi. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Gubuk reot. Papan-papan yang miring, atapnya bolong di beberapa bagian. Tetapi yang membuat Bayu menelan ludah adalah lampu teplok yang menyala di dalamnya. Gubuk itu, sejak kapan ada lampunya? Gumamnya sambil memperlambat motor. Ia sudah melewati jalan ini bertahun-tahun, dan gubuk itu selalu gelap, selalu kosong. Bahkan warga setempat bilang, gubuk itu sudah lama tidak dipakai sejak pemiliknya meninggal. Bayu menahan napas ketika kabut bergeser pelan, menyingkapkan siluet seseorang yang duduk di dalam gubuk itu. Seseorang, sangat tua, tubuhnya membungkuk, dan bayangannya tampak goyah di bawah cahaya lampu teplok. Bayu merinding dari ujung kepala hingga punggung. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa berat, seolah tubuhnya menolak untuk lewat di dekat gubuk itu. Astaga, siapa yang jaga sawah malam-malam begini? Namun entah kenapa, semakin ia ingin menjauh, semakin motornya melambat. Seolah ada sesuatu yang memintanya untuk melihat lebih jelas. Dan ketika ia benar-benar mendekat, Bayu melihat wajah itu. Wajah pucat, seorang kakek tua, menatap ke arahnya tanpa berkedip. Bayu menghentikan motornya tepat di tepi jalan, jantungnya berdegup tidak beraturan saat melihat sosok kakek tua itu duduk bersila di dalam gubuk reot tersebut. Lampu teplok yang digenggamnya berayun pelan, membuat cahaya kulingnya memantul di wajah si kakek yang pucat dan penuh keriput. Matanya tampak kosong, tapi di balik itu, ada sorot ramah, seolah ia memang sudah menunggu seseorang lewat. Bayu menelan ludah. "Pak, malam-malam begini ngapain di sini?" tanyanya sambil melangkah 2 langkah mendekat, meski tubuhnya menolak. "Ah kamu," gumam si kakek pelan. "Mampir dulu nak, temani saya sebentar." Bayu tertegun. Ajakan itu terdengar halus, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekitar, sawah sepi, gelap, tak ada tanda rumah atau orang lain. Hanya gubuk ini, lampu teplok, dan kakek yang terlihat terlalu tua untuk berada di tempat seperti itu. "Temani buat apa, Pak?" tanya Bayu. "Kamu tidak usah takut, saya cuma menunggu seseorang." Kakek itu menarik napas pelan, matanya menerawang ke tengah sawah, seseorang yang harusnya sudah pulang dari tadi. Bayu mengerutkan dahi, tidak sedang hujan, bahkan malam itu kering dan berdebu. Apa maksud kakek ini? Kakek itu menepuk tanah di sebelahnya, memberi isyarat agar Bayu duduk. "Ayo nak, temani sebentar, tidak lama, sampai dia pulang." Bayu terpaku, ada bisikan halus dalam hatinya menyuruh pergi, namun ada pula rasa iba yang aneh, seakan ia tidak tega menolak seorang kakek setua itu, duduk sendiri di tengah gelap. Ia akhirnya melangkah pelan menuju gubuk itu, mendekati lampu teplok yang cahayanya menari pelan-pelan, dan begitu ia duduk, Bayu sadar satu hal. Udara di dalam gubuk ini jauh lebih dingin daripada di luar. Begitu Bayu masuk ke dalam gubuk itu, aroma kayu lembab dan tanah basah langsung menyergap hidungnya. Lampu teplok yang digantung rendah berayun pelan, seperti tertiup angin yang tidak pernah benar-benar terasa. Kakek itu duduk bersila, punggungnya membungkuk, namun wajahnya tetap mengarah pada Bayu. "Akhirnya ada juga yang mau mampir, sudah lama sekali." Suaranya lirih, seperti suara orang yang bicara dari tempat yang jauh. Bayu duduk dengan ragu. Ia mencoba tersenyum sopan,
meski bulu kuduknya terus berdiri. Kakek itu menatap lampu teplok lalu menghela nafas panjang. Saya ini cuma nunggu cucu saya. Harusnya dia sudah pulang sebelum maghrib, Nak. Harusnya. Bayu menelan ludah. Sekarang sudah lewat jam 10, Kek. Ujarnya hati-hati. Namun kakek itu justru menggeling pelan. Waktu itu gak ngaruh buat saya. Dari dulu saya tunggu. Tapi dia belum balik-balik. Padahal cuma ke kota sebentar. Bayu terdiam. Kata-kata kakek itu membuat hawa gubuk terasa semakin menekan. Angin dari selapapan terdengar seperti bisikan samar. Lampu teplok terus berayun, dan setiap ayunannya menimbulkan bayangan yang memanjang aneh di dinding. Kakek itu tersenyum tipis seolah tidak menyadari ketidaknyamanan yang tercipta. Dia bilang, cuma mau beli sesuatu. Katanya pulang sebelum senja. Saya masak nasi, saya nyalain lampu ini. Saya tunggu. Bayu mengangguk pelan, mencoba memahami. Cucunya pergi kapan, Kek? Pertanyaan itu membuat kakek menatap Bayu lama. Sangat lama, hingga Bayu bisa melihat pantulan api lampu teplok di mata tuanya. Lalu dengan suara hampir berbisik, ia menjawab, "Saya lupa, tahunnya berapa?" Bayu merinding seketika. Nada suara kakek itu terdengar seperti seseorang yang sudah menunggu bukan lagi hitungan hari, tapi bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh. Lampu teplok meredup sedikit, dan Bayu merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik dinding gubuk yang gelap. Keheningan tiba-tiba turun begitu saja seperti ada tangan besar yang meremas seluruh suara dari alam. Angin yang sejak tadi bertiup lembut kini berhenti total, membuat daun-daun padi di luar gubuk tampak membeku. Bayu sempat menoleh keluar, merasa ada yang berubah. Dan memang, suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam pedesaan hilang begitu saja, seolah seluruh makhluk sedang menahan nafas. Lampu teplok menggantung mulai berkedip pelan. Cahayanya merosot, lalu menguat, seperti sedang berdebat dengan kegelapan yang semakin menebal di sekitar mereka. Bayu merasa dadanya sesak, ada getaran samar di tanah, seperti langkah yang sangat jauh, namun perlahan mendekat. Ia berdiri dan mengintip dari celah papan gubuk. Di tengah pematang sawah yang berkabut, tampak sebuah bayangan manusia berjalan perlahan. Tidak benar-benar melangkah, lebih seperti meluncur. Tubuhnya tak jelas bentuknya. Siluet itu tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran orang biasa, dan bergerak dengan ritme yang tidak wajar. Bayu mundur satu langkah tanpa sadar. "Kek, itu siapa, Kek?" Kakek yang sedari tadi duduk bersilat tiba-tiba berdiri. Gerakannya cepat dan terkesan panik. Ia menatap ke arah pematang dengan mata membesar, seperti melihat seseorang yang sudah lama dirindukan. Tanpa menunggu apa-apa, kakek itu mengangkat tangannya gemetar. "Nak, kamu pulang ya, kamu pulang." Bayangannya tidak menjawab, tidak berhenti, tidak menoleh. Bayu memperhatikan dengan jantung berdebar. Semakin lama, sosok itu terlihat semakin kabur, seperti tubuhnya terseret kabut. Dan kemudian, dalam satu kedipan mata, bayangan itu menghilang begitu saja, seakan ditelan gelap. Lampu teplok berayun kencang tanpa sebab. Kakek itu menurunkan tangannya perlahan, wajahnya merosot berubah muram, kecewa dan patah. "Itu bukan dia." Bayu merasakan hawa dingin menyelusup sampai ke tulang. Ada sesuatu di tengah sawah itu, sesuatu yang tadi hampir mendekat, dan ia yakin, apapun itu, bukan manusia. Bayu masih merasakan hawa dingin dari kejadian barusan ketika kakek itu perlahan duduk kembali. Gerakannya lebih lambat dari sebelumnya, seolah seluruh harapan yang ia punya baru saja runtuh dalam sekejap. Lampu teplok kembali stabil, meski cahayanya tampak lebih redup, seperti ikut merasakan kesedihan yang memenuhi gubuk kecil itu. Bayu mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya bertanya pelan. Kek, tadi kakek manggil siapa? Cucu kakek?" "Iya, Nak, cucu saya. Dia biasanya pulang lewat pematang itu." Kakek menunjuk ke arah gelap yang kini kembali sunyi. "Setiap sore dia lewat situ sambil bawa jagung atau rumput, selalu sambil lari-lari." Kakek menenyum kecil, tapi senyum itu cepat memudar. Bayu menelan ludah. "Terus, Kek, sekarang dia kemana, Kek?" Kakek diam cukup lama. Tangannya bergerak pelan mengusap lututnya yang tampak sangat kurus. Ia mengambil napas panjang,
lalu mulai bercerita dengan suara pelan seperti takut membuat Malam tersinggung. "Cucu saya hilang. Di sawah ini, Nak. Malam badai besar dulu. Sudah belasan tahun ya kalau dihitung orang-orang." Bayu langsung menegang, bukan karena ceritanya, melainkan karena cara kakek mengucapkannya. Ia mengatakan belasan tahun seakan itu sesuatu yang baru saja ia sadari, bukan sesuatu yang sudah ia jalani. "Kakek, masih nunggu di sini tiap malam?" "Iya. Soalnya waktu itu hujan deras sekali. Petir menyambar-nyambar. Dia lari ke kota buat ambil sesuatu, tapi hujannya nggak reda-reda. Makanya dia pasti takut pulang. Biasanya kalau hujan, dia selalu nunggu saya di gubuk ini dulu." Bayu mengerutkan kening. Kata-katanya mulai terasa janggal. "Hujan belum reda, Kek." Kakek mengangguk mantap. "Iya, belum reda dari kemarin." Bayu terdiam. Malam itu cerah, tidak ada bekas hujan. Beberapa hari terakhir pun tidak ada badai. Bahkan udara terasa kering. Tapi bagi kakek, badai itu masih berlangsung, seolah waktu berhenti tepat pada malam cucunya hilang dan tidak pernah berjalan lagi. Bayu merasa tubuhnya mulai dingin, bukan dingin dari udara, melainkan dari kesadaran bahwa pria tua di depannya mungkin tidak hidup dalam waktu yang sama dengannya. Kakek melanjutkan ceritanya. Tangannya bergetar, bukan karena tua, melainkan karena rasa kehilangan yang tidak pernah tuntas. "Anak baik, Nak. Kalau pulang pasti teriak dari jauh, 'Bah, aku wis teko.' Tapi malam itu, saya tunggu sampai ayam berkokok pun dia nggak katang. Orang-orang desa bantu cari, tapi sawah ini luas, gelap, badai nutup semuanya." Kakek memandangi lampu teplok yang redup, seakan bayangannya menampilkan masa lalu yang hanya bisa ia lihat. "Saya tetap jaga gubuk ini. Barangkali dia pulang, lihat lampu, terus masuk." Kakek tersenyum kecil lagi, senyum yang aneh, campuran antara yakin dan putus asa. Bayu menelan ludah. Itu bukan senyum orang yang berharap, itu senyum orang yang tidak punya pilihan lain selain percaya. "Kek," Bayu memberanikan diri bertanya, "kalau sudah belasan tahun, kenapa kakek yakin dia masih hidup?" Kakek menatapnya, sorot matanya kosong tapi tenang. "Karena begini, Nak. Tiap malam saya dengar langkahnya. Kadang terdengar dari pematang, kadang di belakang gubuk. Dia pasti masih nyari jalan pulang, cuma nunggu hujannya reda." Bayu merinding, karena ia tahu satu hal yang kakek itu tidak tahu. Di luar sana tidak ada hujan, tidak ada badai, dan tidak ada langkah siapapun. Kecuali sesuatu yang tadi muncul di pematang itu. Tanpa pikir panjang, Bayu langsung meminta izin untuk kembali pulang karena hari sudah sangat larut dan tatapan kakek itu masih sama, menunggu dan berharap cucunya pulang. Kakek itu hanya menjawab, "Terima kasih, Nak, sudah menemani kakek." Keesokan paginya, Bayu masih merasa lelah, meski tidur hanya sebentar. Kepalanya penuh dengan bayangan malam sebelumnya. Kakek tua, lampu teplok, bayangan di pematang, dan cerita tentang cucu yang hilang belasan tahun lalu. Ia butuh jawaban. Ia butuh memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan mampir ke sebuah warung kecil di dekat persimpangan jalan sawah. Warung itu masih pagi, tapi sudah ramai dengan warga yang sedang sarapan. Aroma kopi hitam dan gorengan mengisi udara. Bayu menelan ludah, merasakan gugup merayap. Ia duduk, lalu perlahan sedikit memberanikan diri bertanya. Pak, Bu, tadi malam saya ketemu seorang kakek di gubuk sawah. Kelihatannya tua sekali. Dia bilang lagi nunggu cucunya pulang." Sekejap suasana warung berubah. Gelak tawa kecil warga langsung hilang. Semua orang saling pandang. Beberapa bahkan berhenti mengunyah. Bayu merasa tekanan udara di ruangan itu tiba-tiba menurun. Seorang bapak yang duduk paling dekat menatapnya dengan ragu. "Kakek yang duduk di gubuk sawah, yang bawa lampu teplok?" Bayu mengangguk. "Iya, Pak. Pakai baju lusuh dan jalannya pelan. Dia cerita cucunya hilang waktu badai besar.
Katanya dia masih nunggu sampai hujannya reda. Reaksi warga kali ini lebih kuat. Ada yang menarik napas panjang, ada yang langsung menunduk, dan ada yang bergumam lirih seperti mengucap doa. Seorang ibu-ibu mendekat, wajahnya serius. "Mas, kakek itu udah meninggal. Lama, lebih dari 10 tahun." Bayu langsung merinding. "Meninggal? Tapi saya barusan ketemu, ngobrol lama malah." Bapak yang tadi bicara ikut menimpali dengan suara lebih berat. "Kakek itu namanya Mbah Samin. Dulu tiap sore nunggu cucunya pulang dari kota. Tapi cucunya hilang di sawah waktu badai besar. Orang desa cari berhari-hari, tapi nggak ketemu. Sejak itu Mbah Samin tiap malam ke gubuk sawah, bawa lampu teplok, nunggu sampai..." Bapak itu menelan ludah, "sampai beliau meninggal di sana, di gubuk itu." Bayu menegang, jantungnya berdetak cepat. Ibunya melanjutkan, "Tapi setelah beliau meninggal, lampu teploknya masih suka kelihatan nyala. Orang-orang lihat dari jauh, tapi kalau didekati, gubuknya kosong. Gak pernah ada siapa-siapa." Bayu merasakan kulit tengkuknya meremang. Semua potongan cerita kakek tadi malam tiba-tiba terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Ia teringat jelas cara kakek berbicara seakan badai baru kemarin terjadi. Cara kakek menatap pematang seolah cucunya masih akan pulang kapan saja. Dan bayangan yang sempat muncul di tengah sawah. Bayu menelan ludah. "Kalau begitu, yang saya ajak ngobrol semalam itu siapa?" Tidak ada yang menjawab. Tapi dari cara warga menatapnya, penuh ngeri, penuh kasihan, penuh pengertian, Bayu tahu mereka semua berpikir hal yang sama. Ia tidak bertemu manusia. Ia bertemu seseorang yang belum selesai menunggu. Seseorang yang bahkan kematiannya pun tidak menghentikan penantiannya. Salah satu warga, seorang bapak tua berkemeja kotak-kotak, bangkit dari kursinya lalu masuk ke dalam warung kecil itu. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa sebuah album foto usang yang warnanya sudah memudar. Ia meletakkannya pelan, seakan takut merusaknya. Bayu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bapak itu membuka halaman pertama. Di sana ada foto seorang kakek tersenyum kikuk di depan gubuk sawah. Bayu langsung tertegun. Ini orangnya, Pak. Ini yang saya temui tadi malam." Warga lain yang mengintip dari belakang mengangguk lirih. Foto itu menunjukkan sosok yang sama. Baju lusuh, tubuh kurus, sorot mata yang tampak jauh namun penuh harap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah kakek yang duduk bersila sambil memegang lampu teplok semalam. Halaman berikutnya menampilkan foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, mengenakan kaos garis-garis dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan, senyumnya lebar dan matanya cerah penuh kehidupan. Namun bagi Bayu, ada sesuatu yang membuat perutnya terasa melilit. Ia memandang foto itu lama, jantungnya serasa turun ke perut. "Pak, wajah anak ini mirip sekali sama bayangan yang saya lihat di pematang itu." Warga menelan ludah. Salah satu ibu-ibu menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik. "Itu cucunya, Mas. Namanya Raffi. Dia hilang waktu badai besar. Orang desa cari siang malam, tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Ada yang bilang hanyut terseret banjir sampai hilang, karena saat itu memang badai begitu besar. Ada juga yang bilang dia tersesat di sawah dan nggak pernah pulang." Bayu memandang foto anak itu lagi. Tatapan polos di dalam foto seolah menembus waktu, seperti memanggil seseorang. Tiba-tiba ingatan semalam muncul. Bayangan kecil yang berdiri di pematang. Tubuhnya bergetar, lalu hilang di gulung kabut. Bapak tua itu menutup album tersebut perlahan. Mbah Samin selalu percaya cucunya masih hidup. Itu sebabnya, meskipun sudah meninggal, dia seakan masih menunggu. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua kepingan misteri itu kini menyatu dalam satu kenyataan yang menyeramkan sekaligus menyedihkan. Bayangan itu mungkin benar-benar Raffi, dan kakek itu masih menunggunya pulang, walau dunia
sudah meninggalkan mereka berdua jauh di belakang. Malam berikutnya, Bayu sengaja memperlambat laju motornya saat memasuki jalan sawah itu lagi. Udara dingin menusuk lebih tajam dibanding malam-malam sebelumnya, seolah angin tahu ia akan datang. Cahaya lampu motor menembus kabut tipis yang merayap rendah di atas pematang. Namun kali ini, pemandangan di depannya membuat tengkuknya langsung dingin. Gubuk tempat kakek duduk semalam sudah tidak ada. Bukan roboh, bukan tinggal rangka. Tidak ada sama sekali. Seperti tidak pernah berdiri di sana sejak awal. Tanah di tempat gubuk itu seharusnya berada tampak rata, kosong, hanya tanaman padi yang bergoyang ringan. Tidak ada lampu teplok, tidak ada bayangan orang tua, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bayu memandangi kegelapan itu lama, mencoba menerima kenyataan bahwa apa yang ia temui malam sebelumnya mungkin memang bukan dari dunia yang sama. Ia menelan ludah. Jadi, semuanya beneran hilang begitu aja. Ia kembali memacu motor perlahan, namun ketika sampai di bagian tengah jalan sawah, tepat di titik tempat bayangan samar itu muncul semalam, Bayu merasakan hawa dingin merambat dari kakinya sampai ke punggung. Sesuatu membuatnya menoleh ke kiri. Di pematang sawah, berdiri sosok kecil. Tubuhnya tidak terlalu jelas, hanya siluet tipis yang terdistorsi kabut. Namun tinggi, tubuh, cara berdiri, bahkan posisi kedua tangannya sama persis dengan anak dalam foto yang ditunjukkan warga. Bayu terdiam, napasnya tercekak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan kepala sedikit miring, seolah mencoba mengenali siapa yang lewat malam itu. Di antara kabut, Bayu bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang bukan berniat menakuti, melainkan meminta. "Kamu masih nunggu dia ya?" Bayu mengerjapkan mata, dan dalam sekejap, kabut menutup sosok itu seperti tirai. Ketika kabut bergerak lagi, bayangannya sudah hilang tanpa jejak, menyisakan hanya gerakan padi yang pelan, seperti menghibur angin yang gelisah. Ia memutar gas, ingin cepat keluar dari jalan itu, namun di dalam hati ia tahu, penantian di sawah itu belum selesai. Selalu ada dua sosok yang menunggu satu sama lain. Seorang kakek yang tidak pernah lelah berharap, dan cucu yang tidak pernah bisa menemukan jalan pulang. Dan malam-malam sunyi di jalan sawah itu akan selalu menyimpan mereka berdua. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa, subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh misteri selanjutnya di channel Ada Tiada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Antara ada dan tiada, terkadang hanya dipisahkan oleh sehelai doa.